Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama saat ini kita mau sembah Tuhan. Kita mau senangkan hatinya lewat pujian penyembahan kita. Dan percaya bahwa setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan mujizat terjadi dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Sama-sama kita mau satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sungguh baik dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau, kami siap menaikkan syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk
sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Mari kekasih Tuhan, dimanapun Engkau berada, sama-sama dengan iman percaya kita mau yakin bahwa mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Naikkan syukur yang terbaik bagi Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shalom Alaikum warga kerajaan surga. Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik di Betani Madiun. Puji Tuhan, dan juga jemaat kami yang ada di Ponorogo, yang ada juga di Nganjuk, semua sehat-sehat. Kami di Surabaya, saya, keluarga saya juga puji Tuhan sehat-sehat. Dan puji Tuhan, biarpun dengan kondisi seperti ini, dengan teknologi kami tetap bisa sharing bersama. Kami bisa menghadapi Tuhan melalui teknologi yang namanya video ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kondisi-kondisi yang seperti ini yang kita hadapi, yang saya nggak usah jelaskan lagi, yang Anda dan saya sangat mengetahui kondisi apa yang kita hadapi. Sekarang ini diuji iman kita. Izinkan saya baca sebagian dari firman Tuhan, biar iman kita tetap kuat bersama Tuhan Yesus. Saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga untuk kita semua. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Artinya apa? Artinya sekarang ini
kita harus punya iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu akan membuat kita mudah menghadapi apa saja. Dan memang kita sudah dipersiapkan iman yang kokoh ini, kita nggak akan goyah apapun yang kita hadapi. Nah, pertama untuk mendapatkan iman yang kokoh, yang harus dibentuk itu karakter. Karakter apa? Izinkan saya baca sebagian dari firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Judulnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Artinya di sini yang dimaksud, kami harus punya karakter yang kuat dan yang dewasa. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Artinya apa? Ya bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Hadapi saja dengan bersyukur. Hadapi dengan kokoh. Hadapi dengan percaya Tuhan akan siapkan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, tetap punya prinsip dengan iman bahwa Tuhan Yesus ingin yang terbaik dan sempurna untuk Anda dan saya. Kita gak usah khawatir berlebihan. Karena ini kita lebih kokoh. Artinya apa? Saya ambil contoh sederhana dalam kehidupan saya. Saat ini saya nggak bisa kemana-mana. Anda juga sama. Tapi tetap kita bisa berfungsi untuk Tuhan. Contohnya hari ini, saya boleh beribadah, berkumpul dengan Anda, biarpun hanya melalui kamera. Tapi tetap kami bisa saling melengkapi. Dengan kata lain, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk tetap dalam posisi apapun untuk memelihara Anda dan saya. Anda dan saya tetap berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan kata lain, coba lihat sampai hari ini banyak orang yang tidak punya penghasilan. Banyak orang yang saat ini di rumah, tapi Tuhan pelihara dia. Pertama dengan apa? Ya pasti dengan sukacita. Kedua apa? Kesehatan. Ketiga, dia berharap hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sampai detik ini setiap kami dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Jadi jangan pernah khawatir. Iman kita harus percaya bahwa setiap detik Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Jadi poin pertama dari sharing pada hari ini adalah jangan sampai karakter kita tidak dewasa dan tidak kuat. Karena kalau imannya tidak kuat, kita melenceng dan di situ kita mulai melemah. Tapi kalau kita punya karakter kuat dan kita juga punya karakter yang dewasa, kita tahu kita menghadapi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ayo kita hadapi ini dengan iman yang luar biasa. Iman apa? Iman satu, kehendak Bapa yang di surga terjadi dalam hidup Anda dan saya. Apapun terjadi, kehendak Bapa di surga adalah kehendak yang sempurna bagi Anda dan saya. Poin kedua, izinkan saya baca firman Tuhan lagi. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya ulangi, Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saya ulangi ayat yang keempat dan kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati
kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Artinya, yang poin kedua adalah dengan kesabaran, dengan ketabahan, kita nggak usah kecewa. Karena kita tahu, kalau kita sabar, Tuhan bekerja untuk kita. Jangan kita mau keinginan instan kita. Sabar, sambil sabar, waktu sabar kita bersyukur. Bersyukur, sabar, sabar, bersyukur. Dan itu terus. Bersyukur, sabar, sabar, bersyukur. Hadapi sini saja. Nggak usah mengeluh. Kadang-kadang tanya boleh, wah kapan ya kita berhenti dengan masalah ini? Boleh, itu manusiawi dan Tuhan tidak akan marah kalau Anda menanyakan hal-hal seperti itu antara kita-kita. Tapi tetap sabar dan bersyukur. Selama kita sabar dan bersyukur, artinya kita ini punya ketabahan dan kita tahan uji. Kalau cobaan itu nggak naik kelas, brothers and sisters in Christ. Tapi kalau ujian naik kelas. Jadi Tuhan tuh nggak pernah menyobai Anda dan saya. Tuhan menguji. Artinya ujian ini membuat Anda dan saya manusia yang lebih tangguh, lebih sabar, maaf, dan juga lebih bisa menghadapi apapun. Jadi ujian ini ujian yang membawa Anda bukan hanya jadi iman dikuatkan, tapi Anda punya karakter yang kuat, saya punya karakter yang kuat, Anda punya karakter yang dewasa, saya punya karakter yang dewasa, dan juga kita tahan uji. Dan kalau kita sudah tahan uji, apapun yang kita hadapi, kita pakai sistem tahan uji itu bersama Tuhan Yesus. Nah, kalau tahan uji itu tetap berada luar biasa, buat apa kita khawatir? Sekarang banyak orang panik. Panik. Karena dia nggak mau mengimani bahwa di depan masalah yang kita hadapi, di depan nanti, itu semua akan dipulihkan. Setiap orang yang imannya luar biasa, izinkan saya ambil contoh dari Ayub. Ayub itu punya iman yang luar biasa. Waktu dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia cuma pegang satu tok. Iman, yaitu janji Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan Anda dan saya, artinya Tuhan selalu memberikan umatnya, apa yang Anda dan saya hadapi saat ini dengan hal yang luar biasa. Dan itu Anda kehilangan atau kesulitan. Terus Anda masuk proses ujian, bukan pencobaan, ujian. Nah, Anda lulus dari ujian ini, sikon Anda akan jauh lebih baik setelah Anda dan saya melalui ujian ini. Dengan kata lain, katakanlah sebelum fenomena, saya nggak bilang pandemi, fenomena COVID-19 ini, sebelum itu Anda sudah keren hidupnya. Tiba-tiba Anda dilanda dengan fenomena ini. Dan Anda merasakan banyak hal yang jatuh. Bahkan barangkali ada yang merasakan, wah bangkrut kalau nggak lama-lama seperti ini. Ya dengan kata lain, tenang. Tenang, jalanin. Karena setelah fenomena ini selesai, pasti kondisi Anda dan saya lebih hebat lagi sebelum fenomena COVID-19 ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Saya ulangi, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Judulnya ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu memperoleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin. Artinya poin yang ketiga kita bahas. Tadi saya sudah bahas 2 poin, ini poin yang ketiga. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, artinya kalau kita sudah diberkati, kita sudah kokoh, kita ucapkan syukur. Dan ucapan syukur kita itu harus tertransfer kepada orang-orang keliling kita. Dengan kata lain,
Kita harus memotivasi mereka, menginspirasi mereka bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Dengan apa? Dengan membantu warga kerajaan surga. Setelah dia punya iman yang luar biasa, dia saling membantu, saling menguatkan. Ada empati. Jadi kita ini yang punya kekuatan, dikasih Tuhan kekuatan. Entah kekuatan jasmani, rohani, kesehatan semua. Kita bantu. Bantu dalam apa? Orang-orang yang kekurangan saat ini sembako. Ya kita salurkan sembako. Orang yang perlu didoakan, kita doakan. Orang-orang perlu dihibur, kita hibur. Kita motivasi, inspirasi mereka. Ayo jangan give up brother, jangan give up sister. Kita hibur. Saya di dalam kesulitan ini luar biasa. Banyak orang yang telepon, bagaimana brother Robert kondisimu? Ya seperti Anda, saya bilang, kita semua di kapal yang berbeda, tapi badannya sama. Saya bilang brother sister, kita nih memang kapal kita beda-beda, tapi badai kita sama. Nah terus dia ngomong, brother izinkan saya, mohon maaf, bisa minta nomor rekeningnya brother nggak? Loh untuk apa? Saya mau menabur, saya tahu brother Robert nggak maksimal bisa melayani Tuhan di mana-mana. Ya memang nggak maksimal, tapi tetap melayani. Seperti sekarang saya melayani, haleluya. Dan dia bilang, udah saya kirim untuk uang belanja. Ya puji Tuhan. Atau yang tanya dari jauh, bahkan dari Eropa, gimana kondisimu? Baik-baik, didoakan. Ada yang memberikan macam-macam. Kayak saya sekarang punya tim, saya ini punya tim yang syuting ini sekarang. Saya nggak mungkin bisa syuting seperti ini. Soalnya ini pakai barang profesional. Jadi dengan kata lain, orang datang ke saya, udah brother Robert, saya bantu. Ayo kita syuting. Biar tetap di mana-mana bisa mendengarkan firman Tuhan. Mumpung kita punya teknologi seperti ini. Jadi kita harus berfungsi. Di sini, kan judulnya di sini adalah ucapan syukur. Nah, ucapan syukur kita lakukan dengan action. Jadi penderitaan itu yang kita hadapi, tapi kita juga dihibur dengan kekuatan yang sama. Dengan kata lain, mereka merasakan. Waktu saya, kembali lagi ke zaman penjara. Waktu saya di penjara, itu orang-orang datang ke saya. Dia hibur saya. Main gitar, bikin puji-pujian, bawa ayam goreng, bawa makanan seperti lam toro, ya bule makan lam toro. Ya puji Tuhan, maka nggak apa-apa maksud saya. Tapi biarpun dalam kesengsaraan, mereka juga yang datang ke saya juga bukan orang-orang yang diberkati secara jasmani luar biasa. Kok orang-orang yang ekonomi kecil lah kalau kita boleh pakai bahasa itu. Tapi mereka bisa siapkan saya makanan-makanan yang saya bisa menikmati luar biasa. Yang di Eropa nggak ada. Adanya cuma di Indonesia dan luar biasa. Dan saya menikmati itu. Jadi dengan kata lain, ayo kita mulai hari ini, kita mulai luar biasa dalam konteks. Kita bersyukur karena kita sudah tahu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa setelah fenomena ini, Anda dan saya punya hidup akan lebih pulih, lebih diperbaiki, lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi, lebih kokoh lagi. Nah, sebelum menunggu itu, sekarang kita ini ucapan syukur kita bantu warga-warga kerajaan surga yang saat ini perlu bantuan Anda dan saya. Dan bantuan gak usah selalu berbentuk uang. Ya, memang saat ini yang dibutuhkan sembako dan financial atau keuangan untuk bertahan hidup. Kita juga mengerti hal seperti itu. Cuman kadang-kadang orang yang cukup, dia perlu dikuatkan untuk didoakan saja. Telepon dia, SMS dia, WA dia. Tanya bagaimana kabarnya. Nah ini, di sini kita kasih lihat. Bahwa kita ini kokoh, bukan karena kita jago atau hebat. Karena kita bersama Tuhan Yesus itu. Karena kita sudah liwat tadi. Iman kita sudah kuat. Nah iman kuat, kita kuatkan orang lain. Dan ingat, sekali lagi saya ulangi. Anda menghadapi hal yang hebat sebelum fenomena ini. Anda melalui fenomena ini. Setelah fenomena ini selesai, kondisi Anda dan saya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu janji Tuhan, itu iman. Nah, untuk membuat itu, kita transfer iman kita yang kuat. Janji Tuhan kita yang kita percaya itu akan terjadi, kita transfer sekarang. Karena yang mereka butuhkan ini, momentum ini adalah untuk mereka untuk menerima janji Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang bahkan belum mengerti Tuhan atau tidak mau mengerti. Atau barangkali belum tahu atau belum
mengerti firman, dengan kata lain mereka belum tahu ada Tuhan yang seperti ini. Ayo sekarang waktunya. Dengan tindakan-tindakan kita memperkenalkan Tuhan kita yang namanya Tuhan Yesus itu. Di dalam ucapan syukur dan membantu mereka. Buat mereka kokoh bahwa ayo brother, ayo sister, jangan menyerah. Ini momentumnya. Momentumnya yang kita harus kasih lihat. Jadi poin yang ketiga adalah action. Yang pertama karakter. Yang kedua adalah barangkali kesabaran, keteguhan, ketangguhan. Tapi karakter pertama kedua. Yang ketiga, ayo action. Bagaimana bertindak sampai Tuhan bisa diperlihatkan dalam tindakan Anda dan saya. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang kalau berjanji pasti ditepati janjinya. Yang penting kita tetap pegang kepada firman Tuhan. Dan kita hadapi dengan luar biasa. Dan izinkan saya membaca satu ayat lagi. Itu adalah Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Artinya kita buat mereka tenang dulu. Jadi memang fenomena masih berlalu, masih berjalan. Kita masih ada di air keruh ini. Tapi ada ketenangan, kenyamanan luar biasa. Saya ulangi lagi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Memang belum berlalu, tapi ada ketenangan, ada kebahagiaan yang luar biasa, ada ucapan syukur yang luar biasa. Dengan kata lain, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo teguhkan iman, karakter luar biasa, tahan uji, dan ayo kita memperlihatkan dunia ini bahwa Tuhan Anda dan saya adalah Tuhan yang hidup. Biarpun tantangan masalah pergumulan belum selesai, tapi tetap kita nyaman, tentram, bahagia, bisa ucap syukur, dan tetap berharap terbaik yang terjadi adalah kehendak Bapa di surga dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun, dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 177-185-0222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 177-185-1555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus menguatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Tetap setia dan percaya bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Bahkan Tuhan kami akan bersinar seperti emas Tuhan di dalam masa-masa krisis ini. Menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau terus mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Dalam keluarganya, dalam pekerjaannya dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus Tuhan melindungi dan menjaga jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya, semua jemaat-Mu Tuhan tetap Tuhan dalam pengamatan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka tidak takut Tuhan dalam menghadapi apapun juga. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta mereka. Terima kasih Tuhan. Juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan oleh setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Semua dikembalikan oleh nama-Mu saja Yesus. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Supaya dapat melalui krisis yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan segera lalukan masa krisis ini Tuhan dari negara ini. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan di negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat tangan untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, Amin.